Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai peredaran darah pada manusia. Langsung saja kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah pada manusia berlangsung melalui pembuluh darah, sehingga disebut dengan sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah manusia juga disebut sebagai peredaran darah ganda atau rangkap. Hal ini dikarenakan dalam satu kali peredaran darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah rangkap ini terdiri dari peredaran darah kecil atau biasa disebut pendek dan peredaran darah besar atau biasa disebut dengan panjang. Langsung saja kita masuk ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, tepatnya bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, tepatnya serambi kiri. Kalau saya tuliskan alurnya, pertama dimulai dari jantung. Saya singkat J, tepatnya di bilik kanan. Bilik kanan saya singkat BKN. BKN. Oke. Setelah itu menuju ke paru-paru. Paru-paru saya singkat sebagai P. Setelah di paru-paru menuju lagi ke jantung. Oke, tepatnya di serambi kiri. Serambi kiri saya singkat SK. Ini saya ulang ya. Dari jantung, tepatnya bilik kanan, menuju ke paru-paru. Setelah di paru-paru menuju lagi ke jantung. Tepatnya di serambi kiri. Oke, untuk proses mengalirnya darah, nih, perhatikan gambar berikut ini. Oke, untuk proses mengalirnya darah, perhatikan skema pada gambar berikut ini. Jadi yang pertama ya, ingat untuk peredaran darah kecil dari jantung, tepatnya bilik kanan. Nih bilik kanan nih yang angka 1 nih. Nah ini bilik kanan ya. Jadi di bilik kanan ini darah itu mengandung karbon dioksida. Ini saya hapus dulu kelebihan nih garisnya. Saya hapus dulu. Oke, saya ulang lagi. Nah, jadi di bilik kanan ini darahnya itu mengandung karbon dioksida. Ingat ya, di bilik kanan darah itu mengandung karbon dioksida. Oke. Perhatikan alurnya nih. Ini sangat penting ini, jangan sampai tidak paham mengenai alur peredaran darah kecil. Jadi, pertama dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis. Nah, ini nih arteri pulmonalis nih. Ada 2 cabang nih ya. Nih, jadi bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Jadi ini karena alurnya sama, saya ambil salah satu saja. Saya ambil yang sebelah sini saja. Oke ya. Menuju ke arteri pulmonalis, lalu menuju ke kapiler paru-paru. Dan terakhir dia akan ke alveolus. Jadi dalam sini nih ada alveolus nih, ada alveolus. Untuk alveolus gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya alveolus. Seperti gelembung-gelembung. Jadi di dalam paru-paru ini ada alveolus. Di alveolus inilah nanti akan terjadi yang namanya pertukaran gas. Apa yang bertukar? Yang bertukar adalah CO2 atau karbon dioksida dengan oksigen. Oke. Untuk prosesnya perhatikan berikut ini. Nah, ini adalah alveolus, saya singkat A. Alveolus. Nah, ini adalah darah. Darah yang tadi nih ya. Nih, yang ada di kapiler tadi. Di mana darahnya ini mengandung karbon dioksida. Nanti karbon dioksida ini akan menuju ke alveolus. Nah, karbon dioksidanya ini akan menuju ke alveolus. Sedangkan oksigen di alveolus akan menuju ke darah. Nah, ya. Jangan sampai terbalik nih. Karbon dioksida yang ada di darah akan menuju ke alveolus. Sedangkan oksigen di alveolus akan menuju ke darah. Proses ini kita namakan sebagai pernapasan eksternal. Oke, pernapasan eksternal ini adalah pertukaran gas atau pernapasan yang terjadi di alveolus. Nah, jangan sampai dilupakan ya. Ini jangan sampai terbalik nih. Ingat, karbon dioksida dari darah menuju ke alveolus. Oksigen dari alveolus akan menuju ke
darah. Jangan sampai terbalik nih ya. Setelah darah mengandung oksigen, nih ya, darah telah mengandung oksigen, nanti akan mengalir lagi nih, mengalir lagi ke vena pulmonalis. Nah, dan terakhir menuju ke serambi kiri. Nah, nih ya, terakhir ke serambi kiri. Inilah prosesnya. Kalau dari lihat gambar ini, maka skemanya itu dari nomor 1, ya, ini 1 nih, bilik kanan, menuju ke arteri pulmonalis yaitu nomor 2, lalu menuju ke paru-paru ya nomor 3, lalu menuju ke vena pulmonalis nomor 4, dan terakhir ke serambi kiri nomor 5. Nah, seperti inilah proses peredaran darah kecil. Oke, kita lanjutkan lagi ke peredaran darah besar. Saya ubah dulu pulpennya menjadi warna merah. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung, tepatnya di bilik kiri, ke seluruh tubuh. Nah, nih perbedaannya ya. Kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru, kalau darah besar ke seluruh tubuh. Lalu kembali lagi ke jantung, tepatnya serambi kanan. Kalau saya tulisan skemanya nih ya, jantung, tepatnya itu bilik kiri, saya singkat BK. Kalau peredaran darah kecil tadi bilik kanan ya, sedangkan peredaran darah besar dia bilik kiri. Menuju ke seluruh tubuh saya singkat ST. Oke. Setelah seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Tepatnya itu di serambi kanan. Serambi kanan saya singkat SKN. SKN. Nah, seperti inilah proses peredaran darah besar dari jantung, yaitu bilik kiri, menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, tepatnya serambi kanan. Oke, untuk alurnya, ya, perhatikan gambar berikut ini. Jadi yang pertama dia dari bilik kanan. Ini bilik kanan nih, maaf ya, bukan bilik kanan ya, bilik kiri, salah sebut saya. Alur pertama itu dari bilik kiri, ini nomor 6 nih. Nah, dari sini. Ingat di bilik kiri ini darahnya itu mengandung oksigen. Nah, kaya akan oksigen. Jangan sampai lupa ya, di bilik kiri darah itu mengandung oksigen. Oke, di bilik kiri ini lalu menuju ke aorta. Nah, ini nomor 7 nih, aorta. Oke. Setelah di aorta ini, nah ini ada 2 cabang nih, sama seperti sebelumnya ya, ada 2 cabang. Ini cabang ke atas, ini cabang ke bawah. Tapi skemanya nih sama saja, tidak berbeda ya. Nah, saya ambil cabang bawah saja nih ya, yang bagian bawah nih. Aorta dia menuju ke bagian tubuh yang bawah nih. Ya. Sedangkan ini bagian tubuh atas, ini bagian tubuh bawah nih. Menuju ke kapiler. Sama nih. Nah, di kapiler. Nanti di kapiler nih banyak di kapiler ini dekat-dekat kapiler ada jaringan-jaringan tubuh. Nah, jaringan-jaringan tubuh ya, jaring-jaringan tubuh. Oke. Nah, nanti di kapiler inilah akan terjadi pertukaran gas juga antara darah yang ada di kapiler dengan jaringan tubuh. Nih, skemanya seperti ini. Perhatikan ya. Nah, ini jaringan tubuh nih. Jaringan tubuh saya singkat JT. Nah, yang bulat ini adalah sel. Jadi, prosesnya ini ya, darah yang mengandung oksigen, ingat ya, bilik kiri ini mengandung oksigen. Nah, jadi darah yang dibawanya adalah gas yang dibawa oleh darah adalah oksigen. Jadi, ya, oksigennya ini nanti akan masuk ke sel atau jaringan tubuh. Sedangkan karbon dioksida, ini oksigen saya tulis dulu ya. Oke. Oksigen dari darah ini akan masuk ke jaringan tubuh atau masuk ke sel tubuh. Sedangkan karbon dioksida ya, CO2 dari sel akan masuk ke darah. Nah, kebalikannya nih ya. Yang sebelumnya itu karbon dioksida dari darah ke alveolus, oksigen dari alveolus ke darah. Nah, tapi untuk peredaran darah besar, oksigen dari darah ke jaringan tubuh atau sel, sedangkan karbon dioksida dari jaringan tubuh atau sel menuju ke darah. Nah, jangan sampai terbalik ya. Proses ini kita namakan sebagai pernapasan internal. Pernapasan internal itu adalah pernapasan yang terjadi di sel atau jaringan tubuh.
Kalau pernapasan eksternal terjadi di alveolus. Setelah mereka bertukar, jadi darahnya ini mengandung karbon dioksida. Nah, ini setelah bertukar nih, ya. Nih, untuk membedakannya mengandung oksigen sama karbon dioksida, yang warna merah ini berarti mengandung oksigen. Yang warna biru ini berarti mengandung karbon dioksida. Untuk melihat perbedaannya ya. Nah, setelah darah ini mengandung karbon dioksida, barulah dia menuju ke vena pulmonalis. Nah, ini namanya vena pulmonalis ya. Maaf, salah saya, bukan vena pulmonalis. Nah, maksudnya itu vena cava. Nah, salah sebut saya. Mohon maaf sekali lagi, bukan vena pulmonalis, tapi vena cava ya. Dari kapiler darah nih ya, menuju ke vena cava. Vena cava lalu terakhir menuju ke serambi kanan. Nah, ya, berarti di sini nih darahnya sudah mengandung karbon dioksida. Yang ini masih mengandung oksigen. Yang di sini sudah mengandung karbon dioksida. Nah, seperti itulah prosesnya. Kalau saya tuliskan ya dari gambar, berarti angka-angkanya berarti dimulai dari angka 6 ya. Angka 6 yaitu bilik kiri menuju ke aorta, angka 7. Setelah ke aorta menuju ke kapiler ya, kapiler daerah bagian atas maupun bawah. Ini berarti 8 ya. Kapiler atas atau bawah nih. Dan 8. Setelah kapiler menuju ke vena cava. Vena cava di sini angkanya 9. Ini ya, vena cava nih ya. Dan terakhir ke serambi kanan nomor 10. Nah, seperti itulah proses peredaran darah besar. Oke, kita masuk ke frekuensi denyut jantung. Jantung berdenyut apabila otot jantung berkontraksi dan berelaksasi. Bentar, saya ubah dulu pulpennya. Oke, denyut jantung dapat dirasakan dari pembuluh nadi yang terletak di bawah permukaan kulit, seperti di leher dan pergelangan tangan. Denyut jantung setiap orang berbeda-beda. Yang mempengaruhinya yang pertama ada usia, ada jenis kelamin, ada aktivitas tubuh, suhu tubuh, dan komposisi ion. Sangat berpengaruh terhadap denyut jantung seseorang. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya nih ya. Usia, bagaimana antara yang tua dengan yang muda, bagaimana antara perempuan dan pria. Ini sudah saya jelaskan, silahkan dibuka di video saya sebelumnya. Akan tetapi pada umumnya jantung kita berdenyut 69 sampai 80 kali dalam 1 menit. Wah, banyak sekali ya, dalam 1 menit bisa 69 sampai 80 kali. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Akibat rendahnya kadar hemoglobin dalam tubuh, maka kadar oksigen yang diterima tubuh juga akan rendah. Hal ini menyebabkan penderita anemia akan merasa lesu, kepala pusing, juga wajah yang tampak pucat. Nah, kalau kalian menemukan ciri-ciri seperti ini, berarti kemungkinan seseorang tersebut mengalami anemia. Selain itu, anemia juga bisa disebabkan oleh pendarahan berat, juga gangguan pada eritrosit. Anemia dapat dicegah dengan beberapa cara, seperti memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B, vitamin C, dan asam folat. Lalu, menghindari minum kopi. Nah, ini ya, teh atau susu sehabis makan, karena dapat mengganggu proses penyerapan zat besi dalam tubuh. Lalu berikutnya, cara mencegah anemia itu bisa melalui transfusi darah, mengkonsumsi suplemen, lakukan pola hidup sehat, sehingga anemia tidak kambuh lagi. Oke, yang berikutnya adalah serangan jantung. Serangan jantung ditandai dengan sakit pada bagian dada, gelisah, pucat, dan kulit terasa dingin. Jika tidak segera mendapat pertolongan, serangan jantung yang hebat akan menyebabkan gagalnya jantung, memompa darah ya, maksudnya
Jika tidak segera mendapat pertolongan, serangan jantung yang hebat akan menyebabkan gagalnya jantung memompa darah, sehingga dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung, yakni darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, diabetes mellitus, kegemukan, dan kurang olahraga. Serangan jantung bisa dicegah dengan menjalankan gaya hidup sehat, seperti pola makan, rutin berolahraga, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres dengan benar. Varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh vena, terutama di bagian kaki. Varises disebabkan oleh cacat kerusakan pada katup vena sejak lahir. Selain itu, varises juga dapat disebabkan bertambahnya beban vena akibat terlalu banyak berdiri dan kehamilan. Varises dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, setelah beraktivitas, berbaring dengan posisi kaki dan tungkai lebih tinggi dari jantung selama 20 menit. Melakukan olahraga secara rutin, tidak berdiri terlalu lama, memperbanyak makanan yang berserat tinggi, dan kurangi makanan yang banyak mengandung protein hewani. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.